Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar SPDP dengan materi cerita bergambar. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Gambar yang ada di hadapan kalian ini merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Nah, berdasarkan gambar ini, coba kalian amati. Apakah gambar berikut ini mendukung dari isi cerita? Nah, jika kita amati gambar berikut ini, judul ceritanya adalah Todi dan Semut. Dan di sini ada seorang anak laki-laki yang bernama Todi dan juga ada gambar semut-semut. Artinya, gambar ini sudah mendukung dari cerita yang akan disampaikan. Apa itu cerita bergambar? Adakah di antara kalian yang tahu? Ya, cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Apa fungsinya gambar? Fungsi gambar dalam cerita bergambar adalah untuk memperjelas dan memperindah suatu cerita. Satu gambar hanya menceritakan salah satu adegan atau bagian sebuah cerita. Berikut ini adalah ciri-ciri dari gambar cerita. Ciri-ciri yang pertama adalah gambar dilengkapi dengan balon teks atau dialog. Berikutnya, gambar disajikan secara sederhana. Ciri yang berikutnya, memuat gambar lebih banyak daripada tulisannya. Selanjutnya, gambar-gambar menceritakan urutan cerita. Dan gambar memberi gambaran singkat tentang isi dari ceritanya. Dalam cerita bergambar, terdapat unsur-unsur yang harus kita perhatikan. Unsur yang pertama adalah panel. Panel adalah kotak yang berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Kemudian, narasi. Narasi berisi keterangan tentang latar tempat, waktu, atau situasi. Kemudian, parit. Parit adalah ruang antar panel cerita. Selanjutnya, balon kata. Balon kata adalah tempat untuk meletakkan dialog atau narasi. Dan yang terpenting adalah ilustrasi. Ilustrasi merupakan gambar yang digunakan untuk memperjelas sebuah cerita. Sekarang perhatikan gambar cerita berikut ini. Keseluruhan gambarnya ini disebut dengan ilustrasi. Kemudian, parit. Nah, parit adalah yang ini, yang ibu tunjuk dengan panah. Ini adalah parit. Ya, jeda antar gambar. Kemudian, balon kata. Nah, tulisan yang ada dalam lingkaran-lingkaran ini disebut dengan balon kata. Kemudian, narasi. Narasi adalah penjelasan dari gambar bercerita yang ditampilkan. Ya, ini contoh narasinya yang ibu tunjuk dengan panah. Dan panel. Panel adalah satu kotaknya gambar ini. Berarti dalam gambar bercerita ini terdapat 4 panel. Untuk membuat cerita bergambar, ada beberapa tahapan yang harus kalian lakukan. Apa saja ya tahapan tersebut?
Tahapan yang pertama adalah membuat cerita untuk cergam. Jadi, kita harus menentukan ide cerita yang akan dibuat. Setelah ide ceritanya jadi, kita tentukan tokoh-tokoh dalam cerita bergambar yang akan dibuat. Dan membuat alur cerita sederhana. Setelah cerita untuk cergamnya jadi, tahap yang kedua adalah membuat gambar untuk cergamnya. Pembuatan gambar ini harus menyesuaikan tema gambar dengan tema cerita. Jadi, antara cerita dengan gambarnya harus sesuai. Berikutnya, pembuatan sketsa gambar. Setelah sketsanya jadi, kemudian diwarnai. Berikut ini contoh dari cerita bergambar. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.